Shalom Papa Mama dan adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Sebelum kita mulai, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hindari tiduran, jangan bermain, dan jangan sambil makan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semuanya, shalom. Namaku Angel. Namaku Niko. Aku kok mau tanya, selama ini siapa saja yang kamu kasihi? Kedua orang tuaku, kakek nenek, saudara-saudara, dan teman-teman semua. Oh iya, kok sama, tapi hanya satu yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Iya Angel, benar. Ya udah, yuk kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Sebentar kami memuji, memuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, lamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, lamanya Kau hebat bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, lamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, lamanya Kau hebat bagiku. Teman-teman belum capek kan? Kita nyanyi lagi yuk.
enggak nama-nama murid Yesus? Siapa saja kok? Ada lagunya, Angel. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selom, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selom, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan bulu yang terkulai. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, ia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, ia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Jadikan terang untuk kemuliaannya. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita mau belajar firman Tuhan. Mari adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, syukur kami naikkan padamu Bapa. Kalau pada saat pagi ini Tuhan, kami boleh kembali memuji Engkau. Biarlah pujian yang kami sudah naikkan Tuhan boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberi kami hati untuk senantiasa dengar-dengaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Nah, adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita mau baca di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan yang ke-35. Mari kita baca. Begini bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Tuhan Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan sekuat akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 28, kata Tuhan Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Tuhan Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan ke tempat, dan ketika ia melihat orang itu, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Amin. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini kakak beri judul belas kasih. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi. Kita harus mempunyai sifat peduli kepada orang lain di sekitar kita. Adik-adik, untuk itu mari kita tonton videonya. Yuk kita saksikan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia,
Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik, kita sudah menonton videonya yang tadi ya. Bagaimana orang Samaria itu bersikap. Kita patut mencontoh sikap dari seorang Samaria ini, adik-adik. Dia penuh belas kasih. Nah, adik-adik, berbelas kasih artinya tidak berdiam diri saat melihat ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi, kita harus peduli kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Berbelas kasih adalah mau terlibat dalam penderitaan orang lain karena tidak tega meninggalkannya sendirian. Atau bisa juga disebut peduli kepada orang lain. Nah, adik-adik, belas kasih itu sendiri timbul karena dorongan Roh Kudus dari dalam hati kita. Hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Yesus berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Jadi, Tuhan Yesus melihat kita dengan penuh belas kasih. Dan Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada setiap orang secara pribadi. Kepada adik-adik, masing-masing Tuhan Yesus sudah menunjukkan belas kasih-Nya di setiap kehidupan adik-adik. Contohnya, kalau kita hari ini masih diberi nafas, kita bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat, kita bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari, itu semua karena belas kasih Tuhan. Itulah sebabnya adik-adik kita harus bersyukur atas kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal yang sama, menunjukkan belas kasihan kepada orang lain yang membutuhkan belas kasih. Nah, adik-adik, kita juga harus selalu melakukan perintah Tuhan. Kita harus saling mengasihi, kita harus berbelas kasih kepada orang yang lain, orang yang membutuhkan pertolongan, kita harus menolongnya. Nah, adik-adik, kesimpulannya firman Tuhan kali ini, berbelas kasih artinya tidak berdiam diri saat melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur buat firman-Mu kali ini, Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar, kami boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita dan sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu mama dan papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.